Setiap perjalanan mengandung makna. Setiap makna dibangun dari kesungguhan dalam ikhtiar agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan setiap ikhtiar adalah perwujudan atas penghambaan kepada Sang Khalik. Radio Kota Batik kembali mempersembahkan kisah-kisah teladan para pejalan sunyi yang berupaya menghayati kehidupan dalam Rihlah Sang Cendekia. Dalam sebuah orasi budaya, sastrawan yang sekaligus budayawan Indonesia, Profesor Dr. Abdul Hadi WM mengatakan bahwa antara agama dan budaya memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya tak bisa dipisahkan begitu saja. Dan menurutnya, fungsi vital agama adalah menjadi fondasi bagi nilai-nilai kehidupan di dalam masyarakat. Artinya, nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama juga menjadi akar bagi semua praktik kehidupan. Sehingga di dalam pelaksanaan semua aspek kehidupan itu tadi, seperti ekonomi, sosial, hukum, politik, pendidikan, dan lain sebagainya itu merujuk pada nilai-nilai agama. Dengan seperti itu, kita bisa menyimpulkan bahwa agama dapat difungsikan sebagai roh kebudayaan yang dibangun oleh masyarakat. Seperti yang terentang dalam sejarah panjang peradaban bangsa ini. Ya, sejak dulu ajaran agama menjadi akar yang kuat bagi upaya pembangunan peradaban dan kebudayaan. Ketika Hindu dan Buddha berjaya, maka budaya yang berlaku pada masa itu berakar atau bersumber pada nilai-nilai ajaran agama Hindu dan Buddha. Begitu juga ketika Islam masuk ke Nusantara, maka peradaban dan budaya yang berkembang berakar dan bersumber pada nilai-nilai Islam. Salah satu mata budaya yang mewarnai Nusantara adalah sholawat. Mata budaya yang satu ini bahkan telah menjadi bagian penting dalam tradisi di Indonesia. Tradisi ini punya sejarah panjang dan makna yang mendalam bagi bangsa ini. Tetapi apa sesungguhnya sholawat? Secara sederhana, sholawat merupakan syair yang isinya ungkapan rasa cinta umat muslim kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung kisah-kisah Rasulullah yang menginspirasi umat muslim untuk meneladani Nabi Muhammad. Juga hal-hal yang mengisyaratkan seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim untuk senantiasa menjalankan syariat Islam dan menjaga akhlak yang mulia. Hingga kini terdapat banyak sholawat yang telah digubah para cendekiawan muslim di seluruh belahan dunia. Tidak terkecuali di negeri ini, di Indonesia. Bahkan bahasa yang digunakan tidak hanya bahasa Arab, ada yang berbahasa Melayu, Jawa, Sunda, Madura, Bugis, dan sebagainya, termasuk bahasa Indonesia. Salah satu sholawat yang fenomenal adalah sholawat Badar. Sholawat yang satu ini merupakan karya dari seorang cendekia muslim Nusantara. Beliau adalah Kiai Ali Mansur. Sholawat Badar digubah Kiai kelahiran Jember 13 Maret tahun 1921 ketika negeri ini masih diguncang situasi politik yang panas. Indonesia baru berumur 15 tahun ketika itu. Konflik kepentingan antar partai politik yang berakar pada pertarungan ideologi membuat kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan semua aspek kehidupan kacau. Ajaran ideologi kiri yang dimotori Partai Berhaluan Komunis (PKI) membuat cara pandang sebagian masyarakat mulai berubah. Keinginan PKI untuk mengubah ideologi negara makin kuat, sementara sejak lahirnya negara Indonesia telah disepakati secara bersama-sama bahwa Pancasila adalah ideologi negara. Dengan ideologi Pancasila itu, Indonesia lebih leluasa memainkan peran politik global. Selain itu, tata kelola pemerintahan lebih terbuka bagi semua golongan untuk mengambil peran. Sebab di dalam Pancasila termuat pula pemahaman tentang kemajemukan di dalam negara Indonesia. Sementara apabila menganut sistem ideologi kiri, maka peran penguasa akan terlalu dominan, terlalu kuat, sehingga peran rakyat tidak lebih sekadar sebagai alat produksi. Peluang rakyat untuk menyampaikan gagasan sangat kecil, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi tidak ada sama sekali. Kondisi inilah yang membuat Kiai Ali Mansur prihatin. Hingga pada suatu malam, Kiai Ali Mansur tak dapat memejamkan mata. Pikirannya terus terbawa pada situasi konflik yang semakin runyam. Apalagi telah melibatkan alat-alat negara seperti aparat keamanan dan penegak hukum ketika itu. Sementara di kalangan rakyat, konflik terus-terusan terjadi sampai-sampai menghilangkan banyak nyawa tokoh, terutama kiai-kiai kampung.
Dibalut rasa gelisah itu, Kiai Ali mulai menuliskan syair-syair berbahasa Arab. Ia memang dikenal ahlinya menulis syair sejak nyantri di pondok pesantren Lirboyo Kediri, sebab ia sangat menyukai ilmu arud, yaitu ilmu tentang syair bahasa Arab. Saat mondok di Lirboyo, ia sering diminta gurunya Kiai Haji Abdul Karim untuk melakukan nadhom yang ditulis di papan tulis. Dan saat menulis Sholawat Badar, Kiai Ali terkenang pada mimpinya di sebuah malam. Dalam mimpi itu ia dipertemukan dengan sosok yang diduga para ahli Badar. Sementara istri beliau juga bermimpi berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam mimpi itu Nabi Muhammad merangkul Kiai Ali. Hal yang kurang lebih sama juga dialami para tetangga. Sebagaimana diterangkan dalam catatan pribadi beliau saat menyusun Sholawat Badar, sejumlah tetangga bermimpi perihal yang serupa. Rumah Kiai Ali dipenuhi tamu para Sayyid dan habaib. Mimpi itu membuat para tetangga mendatangi rumah dan menanyakan perihal tamu tersebut kepada Kiai Ali. Tak hanya itu, para tetangga juga menyibukkan diri di dapur. Mereka membawa bahan-bahan makanan yang akan dimasak di dapur. Kata para tetangga, mereka mendapatkan kabar bahwa dalam waktu dekat rumah Kiai Ali akan kedatangan tamu istimewa. Untuk memastikan kebenaran dan makna mimpi itu, Kiai Ali lantas menanyakan kepada Habib Hadi Al-Hadar, Banyuwangi. Oleh Habib, sosok yang hadir dalam mimpi itu disebut para ahli Badar. Esok pagi, pintu rumah Kiai Ali rupanya mendapatkan ketukan serombongan tamu dari Jakarta. Mereka mengenakan jubah putih hijau. Di antara mereka ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang, Jakarta yang memimpin rombongan. Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu 26 September 1962. Di sela-sela obrolan, Habib Ali Kuitang tiba-tiba menanyakan syair yang baru saja ditulis Kiai Ali. Pertanyaan itu membuat Kiai Ali keheranan, sebab belum ada seorang pun yang mengetahui perihal itu kecuali dirinya sendiri. Lekas-lekas Kiai Ali mengambilnya dan menunjukkan kepada rombongan tersebut dan menyenandungkannya di hadapan mereka. Di lain waktu, Habib Ali Kuitang mengundang Kiai Ali ke kediamannya di Jakarta. Kiai Ali diminta untuk mengumandangkan Sholawat Badar itu di hadapan banyak orang. Sejak itu pula Sholawat Badar dijadikan sebagai sarana dakwah budaya untuk melumpuhkan kekuatan politik partai kiri yang kala itu juga ikut mempropagandakan pahamnya lewat kesenian. Perlu Anda ketahui, selain ahli syair, Kiai Ali Mansur juga merupakan sosok santri yang aktif dalam gerakan politik maupun berorganisasi. Pada tahun 1955, Kiai Ali terpilih sebagai anggota konstituante mewakili Partai NU Cabang Bali. 7 tahun kemudian, ia memutuskan pindah ke Banyuwangi dan menjadi Ketua Cabang NU Banyuwangi. Sebagai seorang politisi, beliau sangat jago berpidato. Setiap pidatonya kerap diperkaya dengan berbagai macam referensi, baik itu dari kalangan ulama maupun filsuf. Dengan kata lain, beliau adalah sosok yang memiliki kebiasaan membaca di atas rata-rata. Tayal pula jika karya tinggalannya tak hanya Sholawat Badar, akan tetapi kitab-kitab lain yang berisi ajaran akhlak dan syair-syair lainnya. Itulah tadi syiar Kiai Ali Mansur yang wafat pada tanggal 24 Maret 1972 tepat di usia beliau yang ke-50 tahun. Jenazahnya kini dimakamkan di Maipit Rengel, Tuban. Di dekatnya berdiri bangunan monumen sholawat untuk mengenang jasa beliau. Demikian Rihla Sang Cendekia, persembahan Radio Kota Batik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kisah teladan para cendekia Muslim Nusantara.